Shalom. Kansian pentiwalan pahaka-pahaka inasin kurenggalan nu Tuhan Yesus. Raluang nu tabupun taka susuab hino. Pahaka-pahaka amar amatawoy yohino ulun jamaat parantau. Reno itaka auma munsop raluang nu doa sapaat taka aulu penambayangan taka ra usin au ma tutian taka dating kuang ngono Tuhan. Masuk ra Tuhan nga itaka au ma akalap po kono tumapupun ora luang nu kinabalo COVID tu. Tapupun taka au ma pasaukot taka nando kasaumi puno au ma kalap angampong ritaka au ma tumapupun sumambah angan suka pakayo ra Tuhan. Raino itaka uma sembayang pun itaka uma angiwit anang bayang ratayanu anang pilon ra pangintapatan nu isay bitu yohino haling ra presiden tibalan presiden Setiausaha Agung Bandahari Agung kuno pohino nu majlis kawasan majlis gereja-gereja setempat Majlis nu persekutuan wira wanita muda-mudi pelayanan kanak-kanak suku Tuhan auma anak rilo rasaumi kakatahan hikmat suku ilo om ngapakau rakawi nu nopongo tinakan nu Tuhan ratiar rilo dengan penuh insuat sino kakatahan kono pohino tayar jamaat Tuhan ra atu pono intok rilo kita kasembayang supaya ilo sinora luang lukan sayan asang kahuang sumambah angansuk apakayo ra Tuhan hamano pono ra luang nu kinabalo pandemic COVID oporam siam hitu paresno itaka au manambayang peo ra ananggoy ra pamahunan takatu pamahunan taka Belisia sabak hitu supaya Tuhan auma anak rilo rasaumi hikmat atau koson dilo auma angayur memulihkan kono Malayu tu ra ekonomi nu pamahunan taka Malaysia itu suku ekonomi taka sinora luang nukan sayan kono pohino itaka sambayang supaya ilo auma akalap menangani kudu masa Melayu tu remasalah sosial supaya paintoyon dalolot nu kinasuango tu pemahuangan kudu tumambuyun suku nando sangulun raluang lumas alolot takah kudu auma tumobok ataupun bunuh diri kudu Melayu tu Oke. Kudu pohino itaka sambayang supaya ananggoy pamahunan takah itu pahaka-pahaka mi au maakalap menangani ramasalah kudu malay itu COVID oporam siam hitu suku COVID hitu au ma ausoh asuang ulun au ma apihah au ma mimar Tuhan mitaka po sambayang ratayar nu vaksin kudu malayu tu au ma matong sumuku raluang nu pemahunan taka Malaysia itu ra popor nu bulan Februari itu taka sembayang supaya kawi-kawi nu pahaka au ma suntikon jarumon ra COVID hino sino raluang lukan sayan nando kinabalo alat au masauk karwo pahaka-paka itaka au ma sembayang poyo ratayar nu ulun matuwo padayan taka asuang ulun matuwo ralolot taka supaya Tuhan au ma anak rilo rakalandanan raluang nu pangintapatan rilo aulu sulapan rilo au ma angyaha rilo halung rilo suku takin rakalanggayan nu pemahuangan suku ilo au ma angalung ra ulun matuwo hiatu dengan alanggoy huang pajang sabar kuno Melayu tu kuno ahilong ra kinapalo ataupun
karinah rilo to suku ulun matuh itu sinuraluang lukan sayan. Amaulu po katalu itaka umak sambayang ratayan ulun arwalan dan pahaka taka yaman sun, yaman maun, yaman sali menuri inan Lukas amkono po hinonu paka takabokon ika auma alap paintalang aurahitio sambayang taka supaya tayar nu paka itu kuno kabar kasihan nu Tuhan ilo auma apihah am kuno hino payo pakuan dilo auma melalui rakono nasuratan no pongon lapatikan nu Tuhan laluang nu kinayaho rilo itakanak ilo rapala nu Tuhan suku ilo sinora luang nu kalandanan am kuno po hino Praise lukapat itaka sambayang ratayar nu ulun antalar laluang nu pathino supaya ro awantang auma angin tatau rilo suku ilo auma akalap angapu atau menerima rakinawalo asauk ralolot rilo dengan alangkoy huang am angin subat nga pakataka yaru pono am apandayan taka iyo no pongo mengakhiri laluang nu lakaw no dengan kansayan padayan taka bahwa yaru kubay patno darwalan kunjungan nu pandua sapat am kodo po hino nu paso sidang taka ito pot no ika na hungga am kodo hino pa kami sa pangintiluan o mabayan taka nga bayak taka hito pahaka salak ka na andotol tetapi rap poporno kita ka auma akalap angapura talampos nirandin Tuhan yuhido inggalan taka binatikan na buku kayahan am itaka sumirangan dio rasurga hilong kakalansanan taka pahaka mi pemaparan itaka auma sambayang ra tayar nu ulun ataupun kawi nu ulun maya ra tabupun hitu mada atawoy atau amar ataupun libung nu sidong hitu itaka sambayang rilo supaya Tuhan au maamarakat rilo anindung rilo Tuhan au ma apaintu prawinuntul nu bulosno am anak ra tak onsoy rilo am Tuhan patingkuang rabulosno am anak rahuang asatu ratayar rilo mahino bahan-bahan doa ibiton taka amaulu pahaka taka napo o maanutoy ra tak usin pasambahan di lor tingkuang anu Tuhan supaya kawi nu barakat nu po pinasaput kuretuli ama baya-baya rilo ama mintup rilo suku asatu kita kakawi rating kuangon Tuhan napahakapakai nasin kuringgalan Tuhan Yesus reno itaka sembayang au ma angayur itaka rahu alingo kumuram takakawi-kawi o Tuhan ala ama mayra surga ala sambaon di Abraham, ala sambaon di Ishak, ala sambaon di Yakub. Ala nama ratanatu limbuon am kawin suwotno. Ala atulay. Tuhan raluang nu susuab hino akay angan suk rating kuangonmu. Ngapat onsoy tinakan mo ratayar may suku akay Tuhan. Auma po lumulur rasaumi tapupunan yang lupongo binas mo Tuhan hamano pono akay atawoy yoyak Tuhan oko baya-baya ramon kuasa mo Tuhan nando sa sindungan rayno Tuhan akay maya ratabupun online hitu makaya kapanday Tuhan au mabaya-baya ahilong rakawi-kawi nu anak-anak mo nabahuan maya raluang nu tabupun rapat hino mada ilo sino raluang nu kansayan sino raluang nu kalamian Tuhan
anak ramon kakatahan suku akai au maakalap maya. Tuhan, kau inuhuang ina nambayah may takil bayra luang nu palarmu. Akaya kaliman Tuhan, akai hitu ulun na panura kalamian, na panura sala. Ito rahino ampuni akai. Wahui akai ralumbak mo na bahuan hino Tuhan Yesus. Suku akai au maabahuan, am akalap dumingkuang ratingkuangon mo. Am akalap apa suku raan suk insuat may, am aulu Tuhan, akai au maangapu. Rakawi nurahu wilinan muratayar may suku alimpot ansuk insuat may rating kuangon mo. Tuhan kapupo akay au ma mindul raluang nutaupun may pahulu Tuhan akay au ma anak raluang nupalarmu rakula-kula kitak may mimpayur raluang nu kinabalo nasauk rating kuangon may ralolot may raluang nupat hino. Tuhan akay auma anak raluang nu palarmu tayar nu anampilon raluang nu pangintapatan nu SIB amada SIB Sabah, SIB Sarawak, SIB Semenanjung amkono po hino tayar nu ulun-ulun mintopot ratuhan Yesus Kristus sumauk ra amayah rilo. Tuhan taki ilo ra kalandanan, taki ilo ra kakatahan. Suku ilo Tuhan au maklumondon daluang nupa pangintapatan am aulu Tuhan raluang nupatilo apalakaw rakawi nunopongo inma mo pasano paybay rilo Tuhan ilo au ma sinor kakatahan kesabaran kalangkayan nuhuang suku ilo Tuhan au mapakaw kawinu hino dengan huang asangkah inggalanmu Tuhan kasawaton kauluon. Amkono po hino akay sambayang Tuhan ratayar nu ananggoy raluang nu pemahunan may. Kono katua negara may yang di Patuan Agung. Kono po hino ang atua ara pemerintah Perdana Menteri am jamaah menteri. Amano puno Tuhan, Reno akay sinuraluang nu kinabalo darurat, yoyak akay kapanday bahwa kuasa mu Tuhan na ika au maasilin asindungan. Ito rahino Tuhan takin may, kono ananggoy pemahunan may hitura palarmu, supaya Tuhan anak rilo rahikmat. Strategi kono numalayu, raatu koson nilo au manangani ramasala nu ekonomi may raluang nupat hino suku ekonomi may hito Tuhan au ma pulion kono po hito Tuhan raluang nu masalah sosial akay sambayang supaya kawi-kawi nu ulun am aulu ananggoy pamahunan may hito ilo au ma akalap rasaumi pandakatan au ma manangani ramasalah raluang nupat hino au mapaintoyon huang tumambuyun dating kuangon mu Tuhan suku kula-kula ulun no pongo tinmobok ataupun bunuh diri kalau Malayu paintoyon hino ralolot may Tuhan am kawi nu hino Tuhan au ma ongonos raluang nu ananggoy rapamahunan may hitu kono po hino Tuhan akay au ma sembayang ratayar nu ulun arwalan akay sambayang supaya ananggoy pamahunan may hiti Tuhan ilo au maakalap kono ahuyum raralan raatu kosono manangani ramasala nu COVID opor amsiam hitu ang padakatan dilo Tuhan no pongo pinahimunan rapalaksanaan nu SOP amindul hitu Tuhan kono sido vaksin nu COVID o poram siam hitu takan may kawin hinora luang nu palarmu Tuhan supaya ananggoy pamahunan may hitu ilo auma anak ravaksin hino ratayar nu ulun
Ngasuk renggalan mo Tuhan, suku raluang nu pamahunan may hitu, sino raluang nu kansayan hamano puno akay aw ma sino raluang nu pandemic COVID operam siam hitu. Tuhan mindul porahino akay posambayang ratayan ulun-ulun matuo raluang nu patino supaya ataupun intok rilo Tuhan suku ulun matuo hitu sino raluang nu kalandanan raluang nu pangintapatan suku ilo Tuhan Yesus asatu rating kuangonmu nga ilo Tuhan lumondon nyak rating kuangonmu am apa sadang rahuangmu am aulu Tuhan tanu ulun arwalan daluang nu patino kodo pahaka may yaman sun yaman maun yaman salih kodo rinan Lukas abokon-bokon poyo ika auma may Tuhan kono anabit raluang nu patino takin may ilo raluang nu palarmu Tuhan supaya kono kabar am kasihakmu ilo auma apigah intor raluang nu arwol rilo raluang ninggalan nu Tuhan Yesus yoyak Tuhan kono pohino pongo sinuratanmu raluang nu batik nu kinayaho rilo rapahululi Tuhan Yesus taki ilo kalandanan supaya ilo Tuhan sinuraluang nu kalandanan ika kono auma sisiu raman suku mimar ala-ala nu tanah itu kawin nu hino Tuhan paintoyon akaya kitak Tuhan supaya ilo sinuraluang nu kalandanan suku ra Tuhan auma angipah rilo anduli rating kuangonmu raluang nu kansayan ngansuk renggalanmu ala ama mayra surga akay posabayang ratayar nu pahaka rilo tayar nu sulapan rilo kono auma angalung rilo raluang nu patino suku ilo Tuhan auma angalung dengan alanggoy huang nga akaya kapanday Tuhan ulun matuo hiatu raluang nu patino aswang karena kinabalo ikakula onsoy mimpayo raluang nu huang rilo hino Tuhan auma nyanyuk kudu nu malayu auma apa ruol rahuang lu angalung rilo yayak ro awantang Tuhan auma anak rilo kaladanan suku ilo Tuhan Yesus Kristus alangoy huang auma angalung ra ulun-ulun matuohiano kono pohino Tuhan akay auma sembayang ratayar nu ulun antalar raluang nu pat hitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan akay kita supaya ro angin tatawmu auma sumirangan di lo raluang nu patino suku rapat tilo antalar rakulapa nu arumay yarukumbay Tuhan ilo sino raluang nu kansayan am ilo auma ahilong rakinabalo nu pungo pinentalang nu arumay hitu dengan nyo auma mingkotok yak riun suku ranang ipahan mu Tuhan anduli rating kuangon no am akayangin suat Tuhan nga ulun ipahanmu raluang nu kansayan asatu kapiyo rating kuangonmu nga oko nu pongon namarandi bahwa ulun asatu rating kuangonmu yohino ulun omontol am kono ahalung raluang nu pangintapatan no suku rapa maparan nu bayak no Tuhan hino na pongo pinasauk nu pahaka may yaro kumbay ama kaya kapanday bahawa languson no onser ting kuangon mo am kawi kinabalo hino Tuhan aw ma angin tataw ratayar nu kawi nu ulun pahaka mayo aw maantalar raluang nu pathino Tuhan kono po hino akay sembayang rakawi-kawi nu ulun auma anutoy rakula-kula usin sasawot kuliamos tutian dilo sumauk rasangka kenuhuang rilo raluang nu patino Tuhan oko akapandai ahilong
Raatu pono intok longon-longon anutuy raluang nu persembahan rapatino. Amoko marandi Tuhan bahwa berkat-Mu ika ahiliu rilo raluang nu patino. Berkatkan sayan no pongo imak-Mu randi tayar nu ulun kono aligahot tingkuangon-Mu Tuhan. Into rahino Tuhan. Kaya kita supaya tayar nu anak-anak-Mu anutoy barakati-Mu. Amkono po hino ratayar rilo auma terkesan kono Malayu rapindamik itu Tuhan taki ilo rasa umi ralan sumamput intora kawi nu masalah-masalah nu kawangan bokon-bokon pero luang nu kinaya rilo suku ra oro matong Tuhan ilo parairayus kono angansuk apa kayo ra inggalanmu ala ama mayra surga. Parayus nu Tuhan akai sambayang ratayar nu ulun-ulun kawi nu ulun haling ralibung nu sidong hitu parantau suku rasampit nu tanak Tuhan akai sambayang Tuhan auma amarakat rilo anindung rilo Tuhan auma apain tu bulos no rataya rilo anak rilo rasaumitak onsoy Tuhan auma patingkuang rabulosno anak rahuang asatu rataya rilo hino kalansanan may Tuhan suku kawinu anak-anakmu Tuhan kono asatu ratingkuangonmu suku pindamik COVID opor siam hidup Tuhan auma apindak raluang nu inggalan nu Tuhan Yesus kawi nu hino ika auma angilala ramon nga inggalan nu Tuhan Yesus Kristus yak auma kauluon kasawaton may raluang nu patino masuk inggalan mo lama may surga Tuhan tayar nu ulipon-uliponmu auma angayur raluang nu tabupun may rasusuap hino pipin pujian kono po hino tayar nu angibit kula-kula nanian aulu ulipon mo Tuhan au maanayar rahumu Tuhan taki ilor kakatahan taki ilor hikmat suku kawi nu atu au mahan dilohino Tuhan sumaw krasaumitak onsoy onto apa sanang rahuangmu ampuni akay Tuhan nu kono nalarang may au ahayam pasamput rahuon merating kuangonmu ikampat huangmu Tuhan into rahino ampuni akay Tuhan o koyak nga Tuhan kasawaton kauluon may amrayno Tuhan akay au maangimun raluang nu tabupun may rasusuab hino raluang nu inggalan nu Tuhan Yesus Kristus ngoko Tuhan namayak ramon haleluya 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 amen. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari saya ajak kita semua untuk meninggikan dan menaikkan penyembahan ini. Meskipun kita dalam keadaan PKP, tetapi itu tidak menghalang kita untuk melakukan ibadah atas talian. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan Selidiki Aku. Haleluya. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, karena Tuhan itu maha tahu, tidak ada yang tidak Tuhan ketahui. Haleluya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya ya Roh Kudus. Ini kami ya Bapa, ini kami ya Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita ke pujian seterusnya. Lumuat lumondon. 1, 2, 3, Yesus. Iha. 1, 2, 3, Yesus. Iha. Haleluya. Onsoy taka amalair. Onsoy taka amalair. Amalair taka kaawit. Amalair taka kaawit. Sukuan nu Tuhan maarnoyo. Nu Tuhan maarnoyo. Angalap rabayah taka. Angalap rabayah taka.
kita lanjutkan pujian kita ke lagu seterusnya. Onsiko ginawoku. Ginawoku, kuma adia Tuhan, ngawi kosian dan nuku maadai, osoroku kasari, royohon kui ngaranu, sontop sang ginawoku, iya no itol lidang patahanonku, itiko posion. Memuji Tuhan. Satu, dua, tiga, Yesus. Ha. Satu, dua, tiga, Yesus. Ha. Haleluya. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita naikkan penyembahan ini. Tetap setia. Jemaat yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang terdapat dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan penyembahan ini. Tetap setia. Seperti wanita menguras
Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikianlah hidup kami ya Tuhan, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga pada pagi ini kita semua dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat, dan dalam keadaan yang tenang-tenang, walaupun banyak cobaan yang kita alami. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini, di mana kami ada kesempatan untuk belajar firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap jemaat dimanapun mereka berada pada saat ini, supaya mereka ada hati yang tenang, ada hati yang serius untuk belajar firman-Mu. Kami mohon Bapa supaya Roh Kudus-Mu memimpin setiap pribadi kami, dan secara khusus bagi hamba-Mu yang menjadi saluran bagi berkat firman Tuhan pada pagi ini, supaya hamba dapat menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat. Terima kasih Bapa di surga, ini doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, mari kita terus melihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah, berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka
untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui teks firman Tuhan ini saya menarik satu tema, yaitu hidup takut akan Tuhan. Ya, jadi walaupun mungkin beberapa kali pada tahun yang lalu ataupun tahun-tahun sebelumnya kita belajar tema ini, tetapi mari kita mengimbas kembali. Kita akan belajar dengan lebih dalam lagi tentang hidup takut akan Tuhan. Saudara, pada tahun lalu, ya, tahun 2020, Sabah mula melaksanakan PKP pada bulan 3, ya, kalau tidak silap. Dan pada mulanya pelaksanaan PKP ini ataupun perintah kawalan pergerakan, kita tidak begitu risau. Jadi itu bagi saya secara pribadi lah, ya, dan mungkin juga bagi kebanyakan jemaat Tuhan. Tetapi apabila PKP itu terus dilaksanakan bersambung-sambung dan sampai pada tahun ini ada kegentaran di kalangan jemaat, ya. Banyak manusia di seluruh dunia takut, dan tidak sedikit orang Kristen juga merasa takut dengan keadaan ataupun penyakit virus COVID-19 yang semakin meningkat. Dan pada tahun ini, tahun 2021, kita melihat melalui ramalan-ramalan yang di mana ada individu-individu yang meramalkan bahwa bukan saja virus corona yang akan berlaku pada tahun ini, tetapi akan terjadi perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Ya, kalau kita perhatikan dalam YouTube, yaitu Mbak Yo, ya, kita melihat bahwa banyak ramalan yang dia nyatakan. Saya tidak mau membahas itu di dalam khotbah ini, tetapi boleh kita selidiki tentang ramalan-ramalan yang dia sudah nyatakan. Dan tidak sedikit juga ada orang yang tidak senang dengan ramalan itu, ya, dan ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah ramalan yang tidak betul. Oke. Pindikan cerita, melalui ramalan, bahkan melalui keadaan yang kita alami pada saat ini, membuatkan banyak orang di seluruh dunia mengalami ketakutan. Dan tidak sedikit orang Kristen juga mengalami rasa takut. Dan itulah sebabnya hari ini, saat ini, ya, hati saya tergerak untuk membawa kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita belajar dengan lebih dalam lagi kepada siapakah yang seharusnya kita takuti di dalam hidup ini. Dalam teks ini saya membawa kita belajar dua hal, yaitu yang pertama makna atau arti takut akan Tuhan. Yang kedua adalah akibat atau berkat dari hidup takut akan Tuhan. Oke, kita terus masuk kepada poin yang pertama. Takut akan Tuhan yang pertama adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, seperti Musa, Daud, dan banyak lagi, ya, nabi dalam perjanjian lama. Dan kita juga melihat di dalam perjanjian baru, walaupun banyak cabaran yang mereka alami, tetapi mereka tidak memperdulikan cabaran itu. Yang mereka utamakan di dalam hidup mereka adalah mereka hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Dan yang kedua, arti daripada takut akan Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bukan separuh hati, tetapi dengan segenap hati. Dan apabila seseorang itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, hal-hal yang menakutkan, ya,
kita itu tidak mengganggu kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan yang ketiga yaitu beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ya, tetap beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan yang keempat, maksud daripada takut akan Tuhan adalah berpegang pada firman-Nya. Dengan arti kata lain, melakukan firman Tuhan. Ya. Dan seterusnya, yang kelima yaitu memuja dan menyembah Dia, karena Dialah Allah pencipta. Ya, Dia adalah Allah pencipta. Yang keenam yaitu kita menyegani Dia ataupun sagan dengan Tuhan, karena Dia adalah hakim yang adil. Ya, Dia adalah hakim yang adil. Dan berbicara tentang hakim yang adil ini, setiap orang yang tidak menyegani, tidak menyembah, tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, melanggar perintah Tuhan, Tuhan akan mengadilinya. Dan yang ketujuh, kita menghormati dan mengasihi Tuhan sebagai Bapa, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita melalui anaknya Yesus Kristus. Dan yang ke-8 yaitu kita akan belajar tentang dasar orang Israel takut akan Tuhan. Dasar mereka adalah karena mereka mengenal siapa Tuhan itu. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai ayat yang ke-21, kita melihat bahwa pengalaman orang Israel dengan Tuhan pada waktu mereka berada di kaki Gunung Sinai. Mereka kenal Tuhan dan mereka takut kepada Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ya dalam catatan sejarah, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, bahkan waktu mereka di Mesir pun mereka sudah menyaksikan 10 mujizat. Dan pada waktu mereka dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian juga mereka menyaksikan mujizat Tuhan. Dan itulah sebabnya mereka takut akan Tuhan. Saudara, pengalaman orang Israel dengan Tuhan sangat banyak waktu mereka menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi satu hal yang tidak baik, sikap orang Israel pada waktu mereka takut akan Tuhan adalah mereka menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Pada waktu Tuhan berbicara kepada orang Israel, ya, pada waktu 10 hukum itu diberikan kepada mereka. Dan sehingga mereka berkata kepada Musa, engkau saja yang berhadapan dengan Tuhan dan kami akan mendengar. Kami tidak mau ya mendekatkan diri kepada Tuhan karena kami takut. Tetapi Musa di dalam cerita ini, dalam Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai ayat yang ke-21, Musa takut akan Tuhan, lalu ia mendekatkan diri kepada Tuhan di Gunung Sinai. Jadi ini adalah makna yang singkat tentang takut akan Tuhan. Kenapa kita takut akan Tuhan, saudara? Karena hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, penyakit yang kita alami sekarang ini hanya mampu membunuh tubuh kita secara fisikal, tetapi tidak mampu membunuh rohani kita. Sebab itu, mari kita takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, poin yang kedua dan yang terakhir, akibat atau berkat dari hidup takut akan Tuhan. Yang pertama adalah hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita mau supaya hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan ingatlah saudara, dalam Mazmur 31 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, di mana Tuhan akan melimpahi kita dengan kebaikan. Jadi ini berkat daripada hidup takut akan Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan melimpahi kita dengan kebaikan. Bahkan segala kebaikan yang baik menurut Tuhan akan diberikan kepada kita. Dan Tuhan akan memberi kekayaan, Tuhan akan memberi kehormatan dan kehidupan yang baik kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-4. Dan seterusnya, anak cucu kita akan perkasa di bumi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 112
ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jadi ini adalah berkat dari hidup takut akan Tuhan yang pertama, yaitu hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, hidup kita dituntun, disertai dan diberi petunjuk oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, di mana kita dituntun oleh Tuhan apabila kita hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Ya, Tuhan menuntun hati nurani kita melalui Roh Kudus-Nya. Dan sudah pasti di tengah-tengah pandemik ini kita mau supaya hidup kita dituntun oleh Tuhan. Bagi saya secara pribadi, saudara, saya sangat merindukan ya tuntunan Tuhan. Karena apabila saya benar-benar sadar akan tuntunan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi, saya tidak risau dengan apapun keadaan yang dialami. Yang ketiga, berkat dari hidup takut akan Tuhan, yaitu hidup kita akan dilindungi oleh Tuhan. Hidup kita akan dilindungi oleh Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ingatlah saudara bahwa malaikat Tuhan akan mengelilingi kita dan melindungi kita. Dia menjaga kita dari jarat maut atau kematian. Amsal pasal 14 ayat yang ke-27. Dan Tuhan memberi kita umur yang panjang. Dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-27. Jadi ini berkat yang ketiga dari hidup takut akan Tuhan. Saudara, sebagai penutup daripada firman Tuhan ini sangat ringkas perkongsian firman Tuhan pada pagi ini. Ingatlah bahwa hidup takut akan Tuhan ini tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa usaha dari kita. Dan ada 3 wujud dari usaha hidup takut akan Tuhan. Yaitu yang pertama, apabila kita berusaha hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami suatu kehidupan yang suci. Ya, kita akan mengalami hidup suci. Jadi kita akan benci dosa dan segala kejahatan. Kalau kita perhatikan di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-13, bukan saja kita tidak mau melakukan kejahatan, tetapi kita tidak mau, bahkan tidak senang, tidak ingin mengetahui tentang kejahatan. Oke, saya ada pengalaman secara pribadi, ya. Dan pengalaman ini saya alami pada waktu saya masih bujang dahulu. Oke, saya pernah saksikan kepada jemaat di tempat ini, tetapi saya ingin mau menceritakan sekali lagi untuk kita, di mana saya ditawar untuk melakukan dosa, ya, ditawar untuk melakukan dosa. Oke, salah satu tawaran yang pernah saya alami adalah pernah saya dengan kawan-kawan pergi ke bandar, ya, ini waktu di Semenanjung. Dan tiba-tiba ada satu orang perempuan, dan dia datang kepada saya dan berkata, ada perempuan muda, ya, dan dari kamu saja, sama ada kamu mau kira jam ataupun berapa jam kamu mau. Dan dia sudah memberitahu saya berapa bayaran dia, ya. Dan saya tidak banyak cakap dengan perempuan itu. Oke, saya tinggalkan dia. Oke. Dan sebenarnya bukan itu saja, tetapi ada pengalaman-pengalaman yang lain di mana seseorang berkata bahwa kamu ini seorang yang baik, ya. Nanti malam ini dia katakan kepada saya, ini singkatkan cerita, kita akan pergi di rumah saya, ada 2 orang perempuan, kau punya 1 dan saya punya 1, ya. Dan saya pikir dia main-main dengan ajakan itu. Pada waktu kami balik kerja, dan ternyata dia betul-betul menunggu saya dan dia katakan mari. Tetapi firman Tuhan itu begitu jelas berkata di dalam hati saya, di mana firman Tuhan itu berkata, dan saya percaya itu adalah suara Roh Kudus. Dia katakan, aku memanggil kamu bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, saya percaya banyak di antara kita yang ada pengalaman, ya, bahkan mungkin lebih banyak daripada pengalaman yang saya alami. Jadi wujud dari usaha hidup takut akan Tuhan adalah kita akan hidup suci.
Walaupun kadang-kadang kita memikirkan sesuatu yang najis, ya, melalui pikiran kita, melalui pandangan kita, cara pandang kita, tetapi tidak sampai kita melakukan dosa karena kita berusaha untuk menolak segala tawaran dunia ataupun segala keinginan. Jadi ini sedikit pengalaman yang saya alami. Dan marilah berusaha hidup suci, ya, benci dosa. Bukan saja tidak mau melakukan kejahatan, tetapi benci dosa. Dan yang kedua, wujud dari hidup takut akan Tuhan adalah kita akan mengalami satu sikap jujur. Ya, saya juga ada pengalaman, minta maaf, balik pengalaman pribadi. Tapi ini suatu kenyataan. Ya, kita akan mengalami sikap hidup yang jujur. Ya, dalam Amsal pasal 14 ayat yang kedua. Pengalaman pribadi saya, pada waktu satu kali saya pernah simpan uang di bank, ya. Dan pada waktu saya hampir sudah berada di pintu keluar dari bank, dan saya perhatikan akaun, dan ternyata duit yang ingin saya simpan itu masih ada terlipat di buku. Ya, waktu itu perlu betul-betul manual cara simpan duit. Iya. Dan saya terus balik dan saya serahkan duit itu kepada Karani. Dan tidak tahu berapa kali dia ucapkan terima kasih. Terima kasih. Iya. Jadi ada kejujuran dalam hati kita karena kita takut akan Tuhan. Dan bukan saja pengalaman case-case seperti itu, tetapi ada pengalaman yang lain juga. Ya, saya juga pernah mengalami, pernah kami pergi di bandar dan tiba-tiba kawan saya jumpa dompet. Wah, kami perhatikan ada duit, tetapi kami tidak kira berapa banyak duit yang ada di situ. Jadi kawan saya ini berkata kepada saya, bagaimana ini duit ini, dompet ini? Saya katakan kepada dia, mari kita cari balai polis. Lalu kami cari balai polis dan kami serahkan itu dompet itu. Jadi mereka punya tahu lah. Iya. Jadi itu salah satu contoh tentang wujud dari hidup takut akan Tuhan. Ya, kita jujur. Iya. Dan yang ketiga yaitu intim atau akrab dengan Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Jadi ini adalah wujud dari hidup takut akan Tuhan. Sebab itu saudara, berusahalah hidup intim atau hidup akrab dengan Tuhan. Di dalam ayat ini, Mazmur 27 ayat yang keempat, di mana Raja Daud rindu diam di rumah Tuhan. Dengan arti kata lain, dia merindukan hadirat Tuhan. Dia ingin mencari hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Dan dia sangat percaya, ya, bahwa hadirat Tuhan akan mengubah hidup dia. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan kita? Selama ini di dalam kita menjalani hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pernahkah kita berusaha dengan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan atau sebaliknya? Kita tidak boleh jadikan kesempatan untuk berbuat kejahatan itu sebagai suatu berkat apabila itu ditawarkan kepada kita. Jadi jemaat Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini hanya sampai di sini. Saya sangat percaya bahwa di tengah-tengah pandemik dan banyak orang, bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang meramalkan perkara-perkara yang tidak baik berlaku pada tahun ini, ya. Bahkan ada di kalangan para hamba Tuhan juga. Ya, ada pro dan kontra. Ya. Tentang keadaan di tahun ini. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan, kepada siapakah kita harus takut. Boleh takut sedikit-sedikit, tetapi jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Seharusnya kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada penyakit, bahkan segala jenis penyakit, bahkan segala perkara-perkara yang tidak baik berlaku di dunia pada saat ini. Jadi firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengambil tempat di dalam hati kami. Bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi biarlah firman Tuhan sebagai dasar iman kami. Bagaimana kami menjalani hidup ini.
Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan. Tetapi kami sangat percaya, apabila firman-Mu diberitakan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kiranya hati kami sebagai jemaat Tuhan, pada waktu kami mendengar firman Tuhan, kami lebih takut kepada Tuhan daripada segala sakit penyakit yang dialami, yang ataupun yang ditakuti oleh dunia. Kami lebih takut kepada Tuhan daripada kemungkinan yang berlaku di kemudian hari ini ataupun pada tahun ini. Dan tolong kami Tuhan untuk takut akan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak tahu, tetapi apabila Roh Kudus-Mu menyertai kami, kami akan hidup takut akan Tuhan, suatu kehidupan takut akan Tuhan yang memuliakan Tuhan. Dan diberkatilah setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa ucapan syukur kami. Dan kami tutup acara ibadah kami pada pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Sampai di sini firman Tuhan pada pagi ini.